Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan melaksanakan ibadah umroh hari ini. Tapi hari ini bukan umroh untuk diri sendiri, melainkan badal umroh untuk saudara yang ada di Indonesia. Amanahnya untuk membadalkan umroh adiknya yang sudah wafat. Bismillah, teman-teman sekalian. Mungkin ada beberapa sharing yang ingin saya bagi ke teman-teman, bahwasanya kemampuan untuk pergi ke tanah suci itu murni atas undangan Allah Subhanahu wa taala, karena betapa banyak orang yang kaya tapi tidak terpanggil hatinya. Namun betapa banyak orang yang mungkin kurang materinya tapi niatnya untuk berangkat umroh itu begitu besar. Jadi faktor utamanya bukan karena materi ya teman-teman. Itu hanya sebagian daripada faktor orang-orang bisa berangkat umroh, melainkan kerinduan, kecintaan dan ingin dekat kepada Allah untuk memperbaiki diri. Jadi kalau misalnya dibilang berangkat umroh itu hanya untuk orang-orang soleh, salah teman-teman. Justru kalau kita udah merasa kita punya banyak salah, banyak gila, banyak dosa, dan ingin bertaubat, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Artinya kita punya banyak peluang teman-teman. Ya, jadi niatnya dulu ingin bercerita sama Allah, ingin curhat sama Allah, ingin mohon ampun sama Allah, ingin minta semua keluh kesah, kesedihan, ingin semua dicurahkan sama Allah, biar Allah kasih solusinya, biar Allah akhirnya memberikan kita jalan untuk menuju surganya. Itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen berangkat umroh, niatnya dulu yang paling dikuatkan. Setelah niat, nanti itu akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu apa? Perilaku, akhlak. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen banget umroh, udah doa, udah berusaha, udah bekerja, udah ngumpulin gaji, udah nabung, tingkatkan di sholat malam ya teman-teman. Tingkatkan di ibadahnya. Ambil sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, kemudian apalagi ambil sholat malamnya, tahajud, taubat, hajat. Itu teman-teman ya. Saya bukan yang paling soleh di antara teman-teman. Saya juga pernah buat salah, pernah berdosa. Tapi kadang-kadang ketukan hidayah itu selalu datang, dan ketika dia datang, ambil kesempatan itu, jangan dihiraukan teman-teman. Langsung dikejar hidayah itu, karena hidayah itu mahal. Setelah nanti dalam bentuk perilaku kita jujur, sopan, dan lain sebagainya, nanti pelan-pelan Allah akan bimbing, Allah akan pertemukan dengan orang-orang hebat. Allah akan mungkin ada juga dalam bentuk yang tidak kita sukai teman-teman ya. Misalnya di tempat kerja kita ada yang gak suka, kemudian kita gara-gara itu dipecat padahal kita nggak salah, bisa jadi. Atau misalnya dalam pekerjaan itu ada orang yang nggak senang lihat prestasi kita, kemudian dibuat isu-isu yang nggak baik, kemudian kita keluar dari tempat itu. Mungkin tempat itu yang menurut kita ada tempat kita menyambung hidup, tapi ternyata itu tidak cocok buat kita. Atau misalnya di dalam pendidikan kita aktif karena memang betul-betul belajar, cuma orang menanggapinya kita cari muka dan lain sebagainya, kemudian kita terhindar atau akhirnya pergi dari tempat itu dan mencari tempat yang lain, hijrah namanya, dan ternyata rezeki kita di tempat kita hijrah. Nah, itulah dia teman-teman, hidayah itu dikejar. Jadi hal yang mungkin kita sukai belum tentu baik sama kita, tapi hal yang mungkin Allah sukai itulah yang kadang-kadang kita nggak suka. Tapi balik lagi, pelajari diri sendiri, pelajari hari ini apa yang bisa diambil, dan semua itu ada hikmah teman-teman. Alhamdulillah, selama di kota suci Mekah ini banyak sekali hal-hal baru, hal-hal baik yang saya dapatkan. Kadang saya butuh, tapi Allah udah kasih petunjuknya ke arah itu. Sulit saya menjelaskannya karena hanya orang-orang yang memang yakinlah sama Allah yang akan mendapatkan surprise seperti itu teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, saya doakan semuanya segera bisa berhaji dan berumrah. Niatnya adalah yang paling utama. Setelah niat nanti baru selaraskan dengan perilaku, perbuatan teman-teman. Jangan sampai kita pengennya umroh tapi perilaku kita nggak sehat. Nah, itu juga bermasalah ya. Gitu aja teman-teman. Alhamdulillah di usia muda Allah izinkan untuk berangkat umroh. Teman-teman juga pasti bisa. Karena saya dulu mikirnya materi dulu, itu yang buat saya mungkin lama berangkat. Tapi ketika saya melihat Ka'bah di sosmed, saya menangis. Ketika saya mendengar kisah Nabi Muhammad, sejarahnya, saya pun menangis. Berapa rindunya saya dengan Ka'bah ini, dengan kota Makkah ini, kota Madinah. Masya Allah, Allah izinkan. Mungkin kalau dulu opung saya masih hidup, saya akan bimbing. Dan saya selalu bermunajat agar saya bisa bimbing kedua orang tua saya. Jika Allah mengizinkan rezeki lagi, saya akan bimbing istri saya, anak-anak saya nantinya.
Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketakwaan dan kesehatan, dan Allah berikan rezeki yang berlimpah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Ini kita sedang menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun kedua, yaitu tawaf, sa'i, tawaf yang kedua, ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Baru nanti kita terhitung umrahnya sudah sempurna rukunnya. Bismillah.